Halo, selamat sore, selamat hari Minggu. Gimana nih? Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik aja ya. Jadi ini bincang-bincang sore kali ini tuh ringan-ringan aja. Sebenarnya pertanyaan dari istri ke suami. Suami, Mas Agung, kamu tuh ngapain sih setiap hari Sabtu atau Minggu? Kok kayaknya sering banget lihat laptop sama handphone. Ngapain sih? Iya, jadi ya memang ada waktunya Sabtu dan Minggu kan ngelihat informasi-informasi lah, cari ide, cari insight tentang ya informasi lah, lebih banyak informasi tentang keuangan, tentang saham juga, tentang market gitulah. Ya, Oke, Sabtu Minggu. berarti tentang saham lah ya nih ya. Kalau aku Yoi. lihat nih kayaknya saham nih. Jadi kan, oh ya pertanyaan lanjutan nih. Dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, kayak deposito, obligasi, saham. Nah kenapa sih Mas Agung nih milih yang namanya saham? Bukannya katanya orang-orang berisiko ya? Ya sebenarnya setiap instrumen keuangan pasti ada resikonya sih. Bahkan sebenarnya kayak deposito aja sebenarnya ada resikonya. Resikonya adalah ketika bank itu tidak mampu membayarkan hasil bunga hasil depositonya atau banknya kolaps. Memang sekarang ada LPS, tapi ya tetap aja ada resikonya kan. Ada tingkat resikonya. Dan kenapa pilih saham? Sebenarnya tergantung dari keluarga masing-masing sih sebenarnya. Tergantung tujuan investasinya apa, horizon investasinya gimana. Nah kita sendiri kenapa pilih saham? Karena emang kita pengen nih buat nyisihin uang ataupun account kita account terpisah gitu ya sendiri buat kita investasi yang di long term, yang jangka panjang itu kebutuhan untuk pensiun kita sih sebenarnya. Ya pengen juga antara pensiun lebih santai lah ya. Angkat kaki. Jadi kenapa saham ya itulah ya jawabannya dari tujuannya, terus profil resikonya, terus apalagi ya tadi satu lagi ya. Tujuan horizon Oh ya, dan jangka jangka panjang, jangka jangka waktu. jangka waktu ya. Jadi saham itu menurut Mas Agung itu nggak bisa hanya sebentar-sebentar terus cuma dapat profit untuk penjualan terus ditinggal nggak. Jadi lebih arah ke jangka panjang. Oke. Sebenarnya saya bisa kalau mau untuk jangka pendek sebagai trading ya itu boleh aja. Makanya di sini tidak ingin mencalahkan orang yang mau udah main saham terus dia mendapat keuntungan dari trading jangka pendek, itu nggak salah sekali lagi. Cuman kalau ditanya untuk keluarga kita sendiri sih kita lebih memilih saham. Kenapa? Karena memang lebih horizon dan jangka panjang gitu. Tujuannya lah ya. Ya. Terus oke, dari ratusan emiten yang ada di Indonesia nih Mas Agung, gimana sih Mas Agung memilih the best emiten? Karena pastinya Mas Agung lah yang memilih karena sekali lagi dia adalah kepala keluarga. Jadi yang menentukan keputusan adalah dia. Nah, jadi kita denger nih apa sih yang menjadi dasar dia dalam memutuskan this is the best gitu. Sebenarnya ini menarik sih. Di keluarga itu memang ada komunikasi kan. Kita misalkan menemukan ide sesuatu pasti kita ceritakan ke pasangan kita. Kayaknya ini menarik nih gitu. Nah, sama juga sih di saham ini ya sebenarnya. Caranya adalah sebenarnya pertama kita melakukan observasi dulu sih. Yang penting kita bisa sih dapat ide dari orang lain, nggak salah. Ide dari orang lain, mendengarkan ataupun membaca pendapat orang lain nggak masalah. Tapi yang paling penting sebenarnya kita harus observasi sendiri. Contoh observasi sederhana adalah misalkan kita ke kantor ataupun kita lagi jogging pagi-pagi gitu ya, terus kita lihat kok jalanan makin rame nih. Oh berarti ntar bisa jadi nih tol makin macet gitu. Wah berarti bisnis tol kayaknya menarik nih kan. Itu kan contoh observasi sederhana kan sebenarnya. Ataupun misalkan kita di dapur misalnya ibu-ibu minyak goreng misalkan, minyak goreng saya kok lebih senang pakai minyak goreng ini ya, dan ternyata minyak goreng ini diproduksi oleh perusahaan yang go public. Iya, jadi dari situ kita melakukan observasi sendiri, akhirnya kita menentukan segmen mana yang kita mau masukin kan. Dari situ itu cara pertama lah, cara sederhana. Dari segmen-segmen itu, dari banyak segmen bisnis, mau dari properti, dari infrastruktur, dari barang tambang, perbankan segala macam. Nah kita pilih mana yang kita suka,
yang kita yakini bahwa kedepannya dalam beberapa tahun ke depan itu bakalan bagus gitu segmennya. Oke. Gitu. Dari observasi kita memilih emiten atau perusahaan yang kita suka atau dekat dengan kita sehari-hari. Nah, karena kita tuh budgetnya terbatas nih, pegawai kan, apalagi saya yang udah ibu rumah tangga, jadi budgetnya memang benar-benar mepet gitu ya. Dari yang mepet itu gimana sih cara memilih lebih dalam lagi supaya nggak salah pilih nih? Apa sih kriterianya? Ya tadi kan kita misalnya udah milih segmen nih, segmen mana yang kita masukin. Contohnya misalkan properti lah misalkan. Wah, kita merasa wah kayaknya dalam beberapa tahun ke depan properti bakalan bagus misalkan ya, kita nggak menganjurkan apa-apa. Nah dari situ kita lihat nih, mungkin kalau cara sederhananya ya mungkin kita sedikit belajar juga ya laporan keuangan perusahaan tersebut. Kalaupun susah lihat laporan keuangan, sekarang udah ada aplikasi gampang sih. Ada aplikasi RTI, terus di Stockbit juga ada. Cuman saya sih seringnya lihatnya di yang sederhana sih di RTI ya. Kita nggak di endorse sama RTI, nggak. Cuman ngasih pengalaman aja. Jadi di RTI itu dia sederhana, dia udah kasih tahu berapa sih laba dari perusahaan tersebut per kuartal misalkan. Utangnya berapa, rasio utangnya berapa gitu sebenarnya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa pilih mana yang dari segmen yang kita pengen masuk tadi, kita pilih perusahaan yang baik. Contoh misalnya teman saya ada yang lebih suka misalkan dia masuk di segmen properti misalkan. Oh dia bilang kalau gue sih sukanya sektor properti yang emiten atau perusahaan yang utangnya nggak banyak misalkan. Kan bisa juga kan. Preferensi orang kan masing-masing. Jadi dia memilih perusahaan yang utangnya nggak banyak, dia merasa aman investasi di situ. Ya udah investasi di situ. Kalau saya ngelihatnya karena kita perusahaan itu kan tujuan utama adalah menghasilkan laba. Jadi kalau saya lebih senang ngelihat bagaimana labanya dia. Jadi di RTI itu dia udah jelas dikasih namanya laba per lembar saham atau kalau disebut sebagai EPS, earning per share. Jadi laba total dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Akhirnya keluar laba per lembar saham. Dari situ kita bisa mulai analisa lah gitu. Earning per share. Yes. Oke, itu bisa lihat di RTI, Stockbit juga bisa ya? Bisa. Oke, itu biasanya tahunan atau per kuartal ya? Itu per kuartal gitu untuk EPS tadi gitu. Okay. Jadi contohnya misalkan gini. Kita kalau deposito misalkan. Deposito katakanlah nominal depositonya sebesar 100 juta. Lalu bank memberikan bunga lah ataupun yield lah, kita sebut yield sebesar 4% setahun misalnya, atau 5% lah setahun net misalkan lah ya. Berarti dalam setahun dari hasil deposito kita, investasi deposito kita, bunganya atau yieldnya sebesar 5 juta kan, kita dapat 5 juta. Nah itulah yang disebut return of investment kita sebesar 5% tadi. Return of investment atau return of equity. Jadi modal yang kita setor sebesar 100 juta tadi, kita dapat 5 juta, nilai ROI atau ROE nya sebesar 5%. Nah ini 5% kita jadiin dasar nih. Oh 5% ini adalah dasar kalau kita investasi di deposito. Lalu ketika kita sudah tahu data dari aplikasi tadi misalkan RTI, misalkan contoh laba setahun sebuah perusahaan properti misalkan, laba per lembar sahamnya adalah misalkan 100 katakanlah. Lalu harga saat ini sahamnya adalah sebesar 1000. Berarti dengan kata lain, ketika kita investasi di perusahaan tersebut sebesar 1000, perusahaan ini mampu menghasilkan uang ataupun laba sebesar 100. Berarti ROI-nya itu sebesar 10% kan? 100 dibagi 1000 tadi. Berarti dari jumlah nominal uang yang kita setorkan di investasi di saham tadi dibandingkan dengan deposito, kan gedean di saham kan? Iya. Nah berarti dengan kata lain, oh deposito saya investasi 5%. 5%, sedangkan saya di saham A dapat 10%. Wah berarti ini saham menarik nih. Iya. Ya berarti saya milih di perusahaan tersebut, di saham tersebut. Itu cara milih sederhana sih. Oke, berarti ini juga menjaga nilai uang kita ya. Jangan sampai
Di tahun ini kita bisa belanja 1.000 rupiah itu sabun. Nah, tahun depan kita mau beli 1.000 lagi nggak dapat sabun gitu kan. Itu kan pusing ya mama ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan nilai uang yang ada kita dapat sekarang di masa mendatang. Nah, oke. Terus berarti ada tadi earning per share, terus ada ROE. ROI atau ROE lah ya. Ya. Terus ada lagi nggak kriteria dalam memilih saham? Sebenarnya ya ini kayak kita milih pasangan lah ya kali ya. Salah soal rasa kan. Jadi Soal rasa. iya soal rasa juga. Gimana kita keterikatan sama perusahaan tersebut. Tapi jangan lupa dari keterikatan soal dengan produk-produk misalkan ataupun dengan produk-produk yang dihasilkan perusahaan tadi, tapi juga kita lihat dengan angkanya ya, tadi saya bilang dengan laba, bisa juga dengan utangnya misalkan. Di RTI tadi, aplikasi RTI tadi juga kelihatan tuh namanya DER, Debt Equity Ratio. Itu artinya Debt Equity Ratio itu kasih tahu rasio utang perusahaan dibanding modalnya. Contoh misalnya kita katakanlah punya aset ataupun punya duit 100 juta misalkan. Perusahaan ini punya duit 100 juta. Lalu ternyata dia punya utang dari 100 juta tadi, dia punya utang 50 juta. Wah, Nah, gede berarti sekali ya, berarti 50% debt ya. equity ratio-nya sebesar 50% gitu. Itu juga salah satu indikator yang menarik sih menurut saya untuk dicermati, karena perusahaan mungkin dia mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari deposito, misalkan tadi yieldnya 10%. Tapi ternyata utangnya banyak gitu. Bahkan ada juga perusahaan yang utangnya itu lebih tinggi dibanding capitalnya, dibanding equity-nya. Jadi itu biasanya debt to equity ratio-nya di atas 100%. Itu juga ada ternyata. Jadi kita mesti lihat cermat untuk memilih dan menilai, dan kita akhirnya jadi belajar kan. Mungkin ibu-ibu rumah tangga ataupun bapak juga yang bukan di sektor keuangan, ya kita sekalian belajar lah, buka aplikasi RTI ataupun aplikasi yang lain, sekalian belajar. Tadi ada EPS, ada ROI, ada debt to equity ratio gitu. Oke. Nah, anyway, dari semua kriteria itu di RTI maupun di Stockbit itu ada sistem screeningnya nggak ya? Karena banyak tuh 600, maksudnya kita harus satu-satu ngeliatin gitu. Gimana? Ada? Ada. Kalau di RTI sih RTI kayaknya nggak ada ya, atau mungkin mesti yang premium kali ya. Kalau di Stockbit, di aplikasi misalnya Stockbit ada aplikasi juga, itu kita bisa stock screener juga. Jadi kita bisa kayak membuat filter lah dari 600 perusahaan misalkan, kita pengen memfilter perusahaan yang pengen kita lihat. Contohnya misalkan perusahaan yang tadi debt equity ratio-nya di bawah 50%. Kita buat filternya, nanti muncul tuh perusahaan-perusahaan mana aja. Ataupun kita juga bisa lihat katakanlah perusahaan yang ROE-nya misalkan di atas 10%, langsung keluar tuh semuanya gitu. Atau kadang-kadang kita juga bisa kombinasiin malah. Contoh misalkan kita pengen lihat perusahaan yang ROI-nya di atas 10% dan misalnya debt equity ratio-nya di bawah 50%. Itu bisa. Bahkan kalau nggak salah di beberapa aplikasi yang disediakan oleh broker, itu juga bisa kan untuk untuk dari screener ya, sekuritasnya itu juga bisa melakukan. Tinggal tanya sih sebenarnya ke marketing dari brokernya, itu juga bisa ya. Jadi ada beberapa sekuritas di Indonesia yang dapat menjadi media dalam kita berinvestasi. Nah, tapi itu dibahasnya di next ya, jadi nggak kecampur-campur nantinya. Itu juga banyak pertanyaan sih di situ. Oke, lanjut dari 3 kriteria itu sudah itu aja. Ya banyak sih sebenarnya yang untuk mendalami, lebih mendalami. Tetapi menurut saya ya perlahan-lahan lah kita pelan-pelan belajar. Yang penting tuh menurut saya sih pilih dulu segmennya mau apa. Dari segmen kita dapat dari observasi kita sendiri. Lalu setelah dapat segmennya kita pilih dengan rasio-rasio sederhana juga tadi, misalkan yang tadi sudah kita jelaskan. Dan yang paling penting sebenarnya ada satu, dilakuin, karena gini, kadang-kadang kita tuh
pengen investasi. Full planning ya. Iya, planning udah bagus, tapi kita akhirnya juga tidak menyisihkan uang buat investasi tersebut, ya buat apa gitu. Iya. Karena balik lagi, investasi kan memang buat nanti persiapan masa depan misalkan gitu. Iya. Jadi pada akhirnya juga kita harus benar-benar niat untuk menyisihkan sebagian dari gaji kita, dari pendapatan kita untuk investasi gitu. Iya. Kan udah dibagus sama ini kan, sama Bursa Efek ya, ada Iya. promosinya bagus tuh menurut Iya. saya, nabung saham gitu. Jadi ini penting banget nih peran ibu-ibu ya, yang pemegang budget dari keluarga. Jadi jadi setelah suami mentransfer tuh setiap bulan ya, disisihin dulu tuh berapa juta, set udah. Selanjutnya terserah Ratusan ribu Anda. juga bisa kali Ya, sekarang. ratusan ribu juga Iya, bisa, bisa. karena satu lot tuh bisa harganya ratusan ribu. Jadi tergantung Anda pemegang budget dalam keluarga. Jadi itu peran penting kalian. Mau jadi apa kalian di masa pensiun Anda? Atau mau jadi apa keluarga Anda di masa pensiun? Itu penting banget loh. Jadi jangan salah nih emak-emak nih, jangan hanya berdaster terus taunya di dapur bau bawang. Jadi enggak, semuanya itu enggak. Jadi dari ibu-ibu itu peranan penting sekali buat keluarga. Oke. Ada lagi Mas sebelum kita tutup ini Udah kali ya. pesan-pesannya? Udah nih, mau lanjut lagi. Oke, ya udah. Dadah, selamat hari Bye. Minggu. Selamat kembali beraktivitas.